Angela, Anindya, Anjani, Arini, Hanu, Bunga, Cindy, Dana, Dipangga, Enggar, Farah, Asna, Hussein, Ibna, Iva, Danitra, Jihan, Laila, Malika, Mei, Muhammad Dafa, Naila, Nova, Nur Ana, Raditya Flambi, Rahma Aulia, Rahma Mita, Ridani, Widya, Indonesia, Zakia. Ada yang belum dipanggil? Tidak ada. Jadi yang nggak masuk satu ya? Kemarin kan udah mempelajari tentang flora fauna. Nah, sekarang kita masuk bab baru, yaitu mengenai klasifikasi sumber daya alam. Sebelum masuk ke materi, yang pertama kita mengetahui dulu kompetensi dasarnya. Pada KD 3.3 yaitu mengenai pengetahuan, peserta didik diharapkan dapat menganalisis sebaran dan pengelolaan sumber daya kehutanan, pertambangan, kelautan, pariwisata berdasarkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Kemudian KD 4.3 yaitu mencakup kreativitas. Peserta didik dapat membuat peta persebaran sumber daya alam, kehutanan, pertambangan, kelautan, dan pariwisata di Indonesia. Kemudian tujuan pembelajarannya, setelah proses pengamatan, berpikir kritis, melakukan kreativitas, bekerja sama, peserta didik dapat mengomunikasikan sebaran sumber daya alam di Indonesia. Nah, selanjutnya ada 4 pokok bahasan. Yang pertama yaitu pengertian. Yang kedua, sumber daya alam berdasarkan jenis sifatnya. Yang ketiga, sumber daya alam berdasarkan jenisnya. Dan yang keempat, sumber daya alam berdasarkan pemanfaatannya. Ada yang tahu sumber daya alam itu pengertiannya gimana? Bisa angkat tangan. Salah satu. Ya, berani. Sumber daya alam merupakan istilah yang dapat menjadi dan memberikan manfaat. Ada lagi. Sumber daya alam adalah unsur-unsur lingkungan yang berupa unsur hayati dan non hayati. Salah satu bisa dibacakan. Sumber daya alam adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumber daya hayati dan non hayati secara keseluruhan membentuk suatu ekosistem. Menurut dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Ya, jadi sumber daya alam ini sudah dituliskan di Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Ingat-ingat ya, itu kalau keluar Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Selanjutnya, sumber daya alam berdasarkan sifat kelestariannya. Berdasarkan sifat kelestariannya, sumber daya alam ini dibagi menjadi dua, yaitu dapat dipertahankan
diperbarui dan tidak dapat diperbarui. Ya, salah satu ada yang bisa menjelaskan? Ya. Sumber daya alam yang dapat diperbarui yaitu sumber daya alam yang tidak akan habis karena bagian-bagian yang telah terpakai dapat diganti dengan yang baru. Contohnya udara, angin, sinar matahari, tumbuh-tumbuhan, dan hewan. Ya, terus kalau yang tidak dapat diperbarui? Yaitu sumber daya alam yang akan habis karena tidak dapat dibuat yang baru. Contohnya timah, besi, batu bara, bauksit, dan minyak bumi. Ya. Jadi sumber daya alam yang dapat diperbarui itu yang dapat habis, yang tidak dapat diperbarui itu persediaannya terbatas dan tidak dapat diperbarui lagi. Contohnya itu minyak bumi. Ya. Minyak bumi, batu bara, timah dan sebagainya itu kan proses pembuatannya lama. Itu kan berdasarkan dari fosil yang sudah terpendam ratusan tahun. Terus yang dapat diperbarui ini yang tidak akan habis, karena akan ada terus. Selanjutnya sumber daya alam berdasarkan jenisnya ada dua, yaitu abiotik dan biotik. Kalau yang abiotik itu yang gimana? Yang bukan mati. Ya. Contohnya apa? Gas alam itu masuk biotik. Terus kalau yang biotik? Jadi bisa dimengerti ya, jenisnya ada dua, yaitu biotik dan abiotik. Ya, sumber daya alam menghayati atau abiotik. Sumber daya alam menghayati adalah sumber daya alam fisik. Sumber daya alam menghayati berupa benda-benda mati di lingkungan alam fisik. Sedangkan untuk sumber daya alam hayati atau biotik adalah sumber daya alam hayati berupa makhluk hidup. Sumber daya alam hayati memiliki peran yang penting dalam kehidupan sehari-hari. Ya, jadi kalau biotik itu makhluk hidup, kalau abiotik itu benda-benda mati. Ini kan juga pernah dipelajari pas di flora fauna kan. Selanjutnya berdasarkan pemanfaatannya. Nah, sumber daya alam berdasarkan pemanfaatannya ini dibagi menjadi tiga: materi, energi, sama uang. Ada yang bisa bedain nggak? Materi itu gimana? Energi itu gimana? Ya, sumber daya alam mana itu berdasarkan ya, nek ruang itu tempat aktivitas manusia. Ya, seperti yang udah dijelasin teman kalian tadi, kalau materi itu berdasarkan bentuk fisiknya. Terus kalau energi yang bisa dimanfaatkan energinya. Kemudian kalau ruang itu tempat untuk beraktivitas. Ada yang bisa beri contoh? Ya, ruang itu tanah. Karena kita energi tentang matahari. Yang materi tadi apa? Batu, besi, emas, kayu. Ya. Energi? Batu bara, minyak bumi, batu bumi, sinar matahari, dan energi makhluk. Ya. Seperti batu bara, minyak bumi itu kan bisa dimanfaatkan untuk kita, untuk menunjang kehidupan. Nah, biar lebih paham lagi, sekarang amati gambar di sini.
jenis, potensi sumber daya alamnya, kesebaran sumber daya alamnya, kontribusi potensi sumber daya alamnya, sama peta dan gambar pendukungnya. Paham ya?